Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh kalian bayangin, sebuah mahakarya infrastruktur yang luar biasa megah. Jalur yang membelah pegunungan terjal dan langsung nyambung ke pemandangan laut yang cantiknya bukan main. Tapi, tiba-tiba aja jalur ini lenyap dari peta. Hilang gitu aja. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan kisah legendaris dari jalur kereta api Banjar Cijulang. Ini tuh bukan cuma soal rel dan besi ya, tapi ada cerita tentang kejayaan, tragedi, dan sekarang ada harapan raksasa yang nilainya sampai triliunan rupiah. Seru banget kan? Oke, mari kita selami pembahasan ini bareng-bareng. Kok bisa sih sebuah proyek monumental sepanjang 82 km yang nembus bukit dan ngelewatin jurang-jurang terjal di Jawa Barat, sekarang malah cuma jadi kayak hantu masa lalu? Padahal dulu, jalur ini super sibuk bawa penumpang nikmatin panorama pesisir yang luar biasa romantis. Jadi apa sih yang sebenarnya bikin laju kereta di jalur terindah ini harus berhenti total? Di pembahasan kali ini, kita bakal jalan-jalan nyusurin beberapa fase penting. Mulai dari sejarah pembangunannya, mahakarya terowongan dan jembatan yang gila banget, masa kelam sampai akhirnya ditutup, kondisi mirisnya di masa sekarang, dan pastinya rencana megah buat ngehidupin jalur ini lagi. Bagian pertama, sejarah pembangunan jalur kereta. Kita mundur sedikit ya ke era Hindia Belanda, waktu gagasan gila ini pertama kali muncul. Awalnya, di tahun 1898, F.J. Nellensteen ngusulin ini sebagai jalur tram uap. Tapi, anggarannya baru tembus dan disetujui pemerintah kolonial tuh di tahun 1911. Dan asal kalian tahu, bikin jalur sepanjang 82 km di Medan kayak gitu jelas bukan perkara gampang. Butuh waktu 10 tahun yang benar-benar nguras keringat dan darah. Bahkan nih, sejarawan S.R. Reitsma nyebut proses pembangunannya sebagai sejarah panjang penderitaan dan kekecewaan yang besar. Alamnya keras banget. Sampai akhirnya, di tahun 1921, segmen Kali Pucang Cijulang sukses beroperasi penuh. Lanjut ke bagian kedua, mahakarya terowongan dan jembatan. Nah, yang bikin slide ini benar-benar menarik adalah warisan arsitekturnya. Pekerja zaman dulu tuh nggak cuma ngeratain tanah, tapi mereka benar-benar ngebor gunung, guys. Penumpang zaman itu bakal diajak nembus 4 terowongan ikonik sebelum akhirnya disambut pemandangan laut. Ada terowongan Batu Lawang, Hendrik, Juliana yang unik banget karena posisinya berbelok, dan yang jadi maskot utamanya, terowongan Wilhelmina. Nembus batuan breksi yang keras abis, ini benar-benar keajaiban teknik pada zamannya. Coba perhatiin angka ini deh, 1116,10 meter. Ya, kalian nggak salah lihat. Itulah panjangnya terowongan Wilhelmina. Ini bikin Wilhelmina jadi salah satu terowongan kereta api terpanjang di Indonesia. Bisa ngebayangin nggak sih? Kereta masuk ke lubang setinggi 4,5 meter di tengah-tengah kegelapan total dan kalian cuma bisa lihat setitik cahaya kecil banget di ujung sana. Skala proyek ini emang bener-bener di luar nalar. Eits, belum kelar sampai di terowongan aja, kita juga punya jembatan Cikacepit, panjangnya 290 meter dan tingginya 100 meter di atas dasar lembah. Bayangin, pembangunannya ngabisin 1.643 ton besi. Yang bikin merinding, jembatan ini tuh minim pelindung di kiri kanannya. Jadi kalau kalian naik kereta ngelewatin ini, rasanya beneran kayak lagi melayang di atas awan. Dari situ, penumpang bahkan bisa sambil ngelihat indahnya perairan Segara Anakan sama Pulau Nusa Kambangan di kejauhan. Keren banget kan? Masuk ke bagian ketiga, masa kelam dan penutupan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah layaknya roda kehidupan, masa keemasan ini lambat laun meredup. Pada tanggal 1 Februari 1982, keputusan yang sangat pragmatis tapi bikin patah hati akhirnya diambil. PJKA menutup total jalur ini. Alasannya simple. Kecepatan kereta yang cuma 30 km per jam udah nggak relevan, kalah telak sama jalan raya yang makin mulus dan kendaraan pribadi. Belum lagi sering banget terjadi kecelakaan parah antara kereta sama kendaraan darat di perlintasan. Ujung-ujungnya, biaya operasional ngebengkak dan nggak nutup modal lagi. Bagian keempat, kondisi memprihatinkan saat ini. Nah, ini dengan sangat jelas menggambarkan perbedaan yang bikin nyesek antara masa lalu sama masa kini. Setelah lebih dari 40 tahun ditutup, dulu jalur ini dipakai buat bawa wisatawan jalan-jalan santai. Terus sekarang gimana? Lahan yang dulunya ada rel kereta, sekarang udah ditimpa jadi jalanan aspal, jalan cor beton, dan yang paling gila, lebih dari 900 bangunan warga udah berdiri manis di atas lahan milik PT KAI ini. Realita di lapangannya tuh bikin ngelus dada. Besi-besi rel udah banyak banget yang raib di jarah. Di tempat yang dulu jadi pelintasan lokomotif besar, sekarang malah rimbun ditanamin pohon pisang sama pohon albasia. Di daerah Kali Pucang aja nih, dilaporin ada sekitar 250 rumah permanen yang nutupin jalur bersejarah ini.
Bahkan jembatan Semegah Cikacepit pun nggak lolos dari penjarahan besinya. Jadi kebayang dong, rintangan fisik buat ngebuka jalur ini lagi tuh bener-bener masif banget. Tapi jangan sedih dulu, kita masuk ke bagian kelima, rencana mega reaktivasi jalur. Mari kita lanjut dan lihat gimana wacana ini terus dibangun dari tahun ke tahun. Percaya nggak percaya, mimpi buat ngebangunin raksasa tidur ini nggak pernah mati loh. Di tahun 1988, Bupati Ciamis udah nyoba dorong reaktivasi. Terus, di 1997, relnya sempat mau diperbaikin. Apesnya kepentok krisis moneter Asia. Loncat ke 2018, wacana ini diprioritasin lagi. Dan sekarang, tatapan kita tertuju ke tahun 2026. Pemerintah benar-benar lagi nge-push rencana besar ini supaya bisa jadi kenyataan. Dan ingat ya, ini bukan cuma sekedar janji-janji manis politik. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Reaktivasi jalur ini tuh beneran jadi bahan kajian akademik dan teknik yang super serius. Dokumen dari Universitas Pendidikan Indonesia ini misalnya ngebahas detail evaluasi geometri jalan rel pakai teknologi mutakhir kayak citra satelit sampai GPS. Ini bukti nyata kalau ada perhitungan matang dan komprehensif di balik rencana besar ini. Tapi, ya namanya juga ngidupin raksasa, butuh biaya yang raksasa juga. Buat mewujudkan mimpi ini, pemerintah udah nyiapin dana investasi awal sebesar 8 triliun rupiah. Angka nolnya banyak banget tuh. Dan kalau dihitung total sampai beres, biayanya diproyeksikan bisa tembus sampai 20 triliun rupiah. Buat ukuran infrastruktur di kawasan Priangan Timur, ini tuh bener-bener investasi yang gila-gilaan besarnya. Dengan modal triliunan itu, mereka nggak cuma mau bernostalgia. Jalurnya tetap pakai rute asli yang syarat sejarah, tapi bantalan, fondasi, dan sinyalnya bakal di-upgrade total. Hasilnya, kecepatan kereta yang tadinya cuma 30 km per jam bakal digeper sampai 160 km per jam. Waktu tempuh bakal kepotong drastis. Ini jelas bakal ngelancarin logistik, memecah kebuntuan akses, dan yang pasti, sektor pariwisata Pangandaran bakal meledak ke level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tentu aja, pindahin ribuan pemukiman warga itu bakal jadi rintangan sosial yang super berat. Tapi dorongan ekonomi dari reaktivasi ini juga nggak kalah kuat. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita. Akankah mimpi puluhan triliun rupiah ini benar-benar sukses nyambungin kembali Banjar dan Pangandaran dalam waktu dekat? Ataukah mahakarya infrastruktur terindah di Jawa Barat ini takdirnya emang cuma jadi hantu di buku sejarah kita? Well, waktu yang bakal ngejawab. Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di penelusuran menarik berikutnya.